Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beda di bab 9 ini, yaitu firewall. Ini berkaitan dengan informatik ya teman-teman. Nah, di sini materinya itu ada 17. Jadi ini waktunya itu atau durasinya itu lebih panjang. Nah, pembahasan yang pertama, Microtik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang melewati routers. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambah rute atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Untuk konsep chain itu ada input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward memblokir paket yang melewati router. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ke konsep if and then. Nah, if yaitu paket-paket yang difilter memiliki settlement yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Nah, kalau then yaitu action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas. Lebih jelasnya itu kalian bisa melihat ke sini di Windows, di IP, lalu buka yang namanya firewall. Nah, di sini tuh ada filter rules. Kalian bisa klik tanda plus di sini. Nah, untuk if itu ada di bagian general yang menentukan apakah paket tersebut akan diblokir atau diizinkan. Nah, untuk protokolnya itu ada banyak, bisa dilihat di sini itu ada ICMP, IGP, GGP, banyak TCP, UDP, dan lainnya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk then itu ada di bagian action. Nah, salah satunya itu ada yang namanya itu accept dan juga drop. Nah, untuk accept itu berarti paketnya itu akan diizinkan. Kalau yang drop berarti paketnya itu akan diblokir. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya yaitu blokir ping ICMP dari laptop ke router. Nah, di sini untuk bagian yang general itu, caranya itu adalah input. Nah, bagian search address itu kita isikan IP laptopnya. Misalnya di sini saya memakai 192.168.1.10. Nah, karena paketnya adalah beberapa paket ICMP, untuk protokolnya itu di sini memakai yang ICMP juga. Nah, untuk actionnya itu karena kita itu mau memblokir, maka kita menggunakan yang drop. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Jika ada device yang memiliki IP 192.168.1.10 akan diblokir untuk ICMP-nya. Nah, ini untuk kasus kedua yaitu blokir akses Facebook dari laptop. Nah, bagian general itu, untuk chain-nya itu kita pilih yang forward. Nah, terus untuk IP address-nya itu saya masih utuh. Nah, untuk destination address-nya itu kita isikan IP dari facebook.com. Untuk mengetahuinya kita bisa membuka comment from ya teman-teman. Lalu ketikkan lookup facebook.com. Nah, yang ini tuh adalah IP, kita tinggal copy saja ya teman-teman. Nah, untuk protokolnya itu kita pilih yang TCP karena facebook.com itu kan HTTPS. Nah, untuk destination portnya itu isikan 443 karena port dari HTTPS-nya itu adalah 443. Nah, untuk actionnya itu karena kita mau memblokir itu kita pakai yang drop. Nah, selain konsep if and then, di sini juga ada konsep strategi. Nah, yaitu accept while drop ini dan drop while accept ini. Nah, contoh kasusnya itu yang pertama itu ada beberapa bukti saja yang bisa ping ke router. Nah, sisanya itu tidak. Strategi ini itu kita bisa yang kedua yaitu drop while accept ini, yang artinya kita itu memblokir beberapa dan menyetujui sisanya. Yang di sini hanya beberapa divisi saja yang bisa ping router, sisanya itu tidak. Nah, terus lalu ada hanya beberapa divisi saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Nah, saya akan coba mempraktikkan kasus-kasus tadi, tetapi
Di kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC saja yang bisa ping ke internet, yang lainnya itu tidak bisa. Lalu akan dikembangkan menjadi VPC 2 juga bisa ping. Nah, untuk kita bisa buka VPC yang pertama. Nah, di sini kita bisa ketik show IP. Nah, lalu masuk ke Windows, kita klik tanda plus. Nah, di bagian general itu, untuk chainnya itu adalah input. Nah, untuk set address itu kita isikan IP dari VPC 1 yang tadi kita lihat. Nah, kita coba copy ya teman-teman yang ini. Nah, untuk protokolnya kita pakai yang ICMP. Nah, untuk actionnya itu karena kita itu save terlebih dahulu, jadi actionnya itu accept, lalu klik apply, lalu oke. Nah, untuk drop ini kita bisa menambahkan lagi, yaitu klik tanda plus di sini. Nah, untuk chainnya itu pilihnya itu input. Nah, karena kita memblokir, maka set address-nya itu tidak usah kita isikan. Nah, untuk protokolnya itu kita pakai yang sama, yaitu ICMP. Lalu bagian actionnya itu pilih yang drop, karena kita akan blokir. Lalu kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa mencobanya ya. Di sini saya akan ping IP router. Untuk routernya itu kita bisa lihat di Winbox ya teman-teman. IP habis itu addresses. Nah, kita itu kan memakai yang Ether 2. Nah, jadi untuk ininya itu 88.1 ya teman-teman. Nah, kita coba ping. Nah, di VPC satunya itu TTL ya teman-teman. Nah, kita coba di VPC 2. Nah, di VPC 2 itu tidak bisa ya teman-teman, atau request timeout. Nah, kita coba di VPC 3 ya teman-teman. Nah, di sini juga gagal ya teman-teman. Kenapa gagal? Karena kita itu memblokir aksesnya. Nah, hanya VPC 1 saja yang bisa ping ke router. Nah, kita coba kembangkan menjadi 2 VPC ya teman-teman, yaitu VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Masukkan Windows. Nah, yang di sini itu klik 2 kali. Nah, lalu pilih yang copy. Kita masukkan IP dari VPC 2 ya teman-teman. Nah, kita copy IP-nya ya teman-teman. Nah, terus di sini tuh ganti. Nah, kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita coba ping apakah bisa atau tidak ya teman-teman. Nah, maka di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita coba di VPC 3 apakah dia sudah bisa atau belum. Nah, di sini itu gagal karena kita itu hanya mengkonfigurasi VPC 1 dan VPC 2. Nah, kita lanjut kasus yang kedua. Untuk kasus kedua, kita itu harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa ke kanan, lalu pilih node, pilih yang ini ya teman-teman. Nah, habis itu untuk namanya di sini itu saya akan menamakan ikonnya, saya akan ganti pakai yang ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa save. Nah, lalu kita sambungkan ke mikrotik. Nah, untuk konfigurasinya kita itu akan menambahkan IP di Ether 3 terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke IP, ke addresses. Di sini kita klik tanda plus.
Nah, untuk addressnya itu 192.168.99.1. Nah, untuk headernya itu karena saya akan menambahkan di header 3, jadi di sini saya pilih header 3. Lalu apply, habis itu oke. Nah, lalu kita akan konfigurasikan IP untuk servernya. Nah, kenapa sih kita itu tidak menggunakan DHCP? Jika kita mematikan DHCP, ketika servernya itu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP yang didapatkan oleh server itu berbeda. Jadi kita itu akan menggunakan statik agar IP kita servernya itu dinyalakan atau dimatikan kembali, IP-nya itu masih tetap sama. Lalu ketikkan IP-nya 192.168.99./24. Lalu kita definisikan gateway-nya yaitu 192.168.99.1/24. Ini di bagian sini dikasih IP ya teman-teman. Nah, lalu kita coba lihat IP-nya, apa sudah masuk atau belum ya teman-teman. Di sini sudah masuk teman-teman. IP-nya itu sama seperti yang saya ketikkan di sini. Nah, kita matikan dulu konfigurasinya yang ini ya teman-teman. Lalu kita coba ping apakah si server itu bisa ping di IP satunya. Di sini saya coba. Nah, maka di sini sudah TTL ya teman-teman. Di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan apa saja bisa ping di server. Jadi saya akan memakai strategi yang drop ini. Nah, kita klik tanda plus. Nah, untuk C-nya itu forward ya teman-teman. Nah, untuk search address-nya itu kita kopikan IP dari VPC 3. Nah, ini copy. Nah, di sini itu di paste. Nah, isikan juga destination address-nya itu, tujuannya itu kita adalah server, maka kita isikan IP servernya. Nah, untuk protokolnya kita pakai yang ICMP ya teman-teman. Untuk ASN kita pilih yang accept, lalu pilih apply. Nah, lalu kita copy yang ini yang kita buat tadi. Kita masukkan IP dari VPC 4 ya teman-teman. Karena kita akan membuat VPC 3 dan 4 saja. 251 ya teman-teman. Lalu pilih apply, habis itu oke. Nah, untuk konfigurasi yang dropnya kita ini di itu lagi. Terus untuk general itu maaf, kita plus lagi. Habis itu general, untuk C-nya itu forward. Search address-nya itu dikosongkan karena kita itu akan konfigurasinya drop. Tetapi yang di destination address lagi kita isikan IP dari server ya teman-teman. Nah, untuk protokolnya itu sama seperti tadi. Maksudnya itu kita pilih yang drop. Lalu oke. Nah, kita coba pin ke di VPC 3. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kita coba di VPC 4. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Kita coba pin di divisi 5. Nah, untuk destination address-nya saya salah ketik ya teman-teman. Ini harusnya 192. Nah, di sini saya akan coba divisi 5. Nah, gagal.
karena hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke server. Nah, untuk kasus yang ketiga itu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa. Jadi saya akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa ping ke internet, tetapi yang lainnya itu bisa. Nah, untuk strateginya itu saya akan yang memakai drop-to accept ini. Jadi kita itu akan blokir beberapa VPC, yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya, yaitu VPC 1, 4, dan juga 5. Nah, di sini saya akan disablekan semuanya. Nah, kita klik tanda plus di sini. Lalu chain-nya itu kita memakai yang forward. Untuk search address-nya itu kita isikan IP dari VPC 2 ya, teman-teman. Nah, untuk protokolnya itu kita pakai yang ICMP. Nah, untuk interface-nya karena ini mengarah ke ISP, berarti kita memakai EDR1. Ini ya. Untuk action-nya itu kita pilih yang drop. Apply, lalu oke. Nah, ini di copy saja ya, teman-teman. Nah, habis itu di general ini itu IP dari IP divisi 3 itu 252 ya, teman-teman. Apply, lalu oke. Nah, kita klik tanda plus lagi. Kita buat accept ini ya, teman-teman. Ini untuk chain-nya itu forward. Lalu di bagian protokol itu kita pilih yang ICMP 1. Nah, untuk action itu kita pilih accept, apply, lalu oke. Nah, kita coba pin 88 ya, teman-teman. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Nah, coba kita di divisi 2. Di sini gagal ya, teman-teman. Nah, untuk divisi 3 kita coba. Di sini juga gagal ya, teman-teman. Jadi hanya VPC 2 dan 3 saja yang tidak bisa pilih internet. Nah, kita ke kasus yang terakhir, yaitu mengkoordinir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini kita bisa pilih class lab terlebih dahulu. Lalu kita pilih devices. Lalu di sini pilih yang ground, habis itu get device. Nah, kalau sudah ada tulisan sudah net, berarti kita itu sudah berhasil. Lalu kita ke main, lalu kita masuk. Lalu klik open. Nah, kita bisa klik kanan, lalu pilih node. Kita bisa pilih yang broker.io. Nah, untuk yang namanya itu saya akan memakai nama untuk ikonnya itu saya akan memakai icon desktop. Nah, untuk header 1 DHCP-nya itu kita bisa centang. Nah, untuk primary konsolnya itu saya akan memakai RDP. Lalu kita bisa klik save. Nah, lalu kita bisa hubungkan ke switch. Nah, lalu kita nyalakan. Nah, jadi nantinya semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome. Dan strategi yang akan kita gunakan itu adalah drop ini. Nah, kita bisa berikan dulu semuanya yang ada di Windows ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik tanda plus. Untuk chain-nya itu kita pakai forward. Terus untuk protokolnya itu kita pakai yang TCP. Kita akan mengakses sebuah web. Untuk portnya itu kita pakai yang 443.
Nah, lalu kita masuk ke bagian advance. Untuk TLS host itu, ketikkan youtube.com, karena di sini saya akan membuat klien itu tidak bisa mengakses youtube.com. Untuk actionnya itu kita pilih yang drop ya teman-teman. Habis itu apply, terus oke. Nah, ini klik oke. Nah, habis itu ketika kita youtube.com. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman, berarti kita itu berhasil mengkonfigurasi kasus yang keempat. Nah, kita lanjut materi mengenai verbal log. Nah, log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan aktivitas apa saja yang sesuai diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, contohnya ketika klien mengakses YouTube, nah di lognya itu akan terjadi setelah klien mengakses log tersebut. Nah, untuk praktiknya kita bisa memakai kasus yang tadi, yang di klien. Nah, nantinya di klien akan kita tambahkan lognya. Nah, kita bisa edit di sini. Untuk actionnya itu, kita centang yang lognya. Lalu pada log tadi kita ketikkan ada klien akses di YouTube. Nah, nantinya ketika klien akan mengakses youtube.com, akan ditampilkan informasi lognya itu seperti ini, namanya itu yang ada di log tadi. Nah, kalau sudah kalian bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan coba akses YouTube-nya lagi ya teman-teman. Apakah sudah bisa? Nah, tidak bisa ya karena memang isinya itu drop. Nah, lalu kita coba ke Windows, pilih log. Nah, di sini itu bisa dilihat namanya itu ada klien akses YouTube, sama seperti yang ada di sini ya teman-teman, di log tadi. Nah, selain belajar mengenai firewall, kita di sini juga akan belajar cara memblokir web pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, habis itu coba klik Nah, kayak bisa kalian lihat di sini bahwa waktu yang ada di laptop dan juga di Windows itu berbeda. Di sini itu jam 9, di sini itu jam 2. Nah, network time protocol atau NTP itu memiliki tiga jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan juga NTP server. Nah, NTP server itu sebagai pool atau penyedianya, sedangkan TCP client itu sebagai penerima. Nah, istilah lain dari NTP adalah SMTP. Nah, SMTP itu sama dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi SMTP itu cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Nah, kita coba buka new terminal. Nah, kita bisa pin 88. Nah, ini TTL ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalian bisa klik yang namanya sistem. Nah, di situ pilih yang clock. Dan lalu pada dan ini itu kita ketikkan secara otomatis jamnya itu terdeteksi. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa jam yang berada di Windows dan di laptop itu sama ya teman-teman. Nah, kita akan coba kasus untuk memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke filterus. Kita coba klik ini ya teman-teman. Ekstra ya teman-teman. Habis itu kita pilih yang time. Nah, di sini untuk jamnya saya jam 10 pagi, habis itu untuk sampai jam 5 sore. Untuk harinya itu Minggu sama Sabtu. Ya, Sabtu. Habis itu apply.
Lalu oke. Nah, kita masuk ke Chrome. Kita coba YouTube.com lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita itu berhasil mengaksesnya. Karena di hari Sabtu itu YouTube.com itu bisa diakses pada kapan saja. Nah, kita lanjut ke konsep mengenai address list. Nah, jadi address list itu merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Nah, jadi kita itu bisa menandai dan masukkan IP address list. Nah, contoh kasus itu ada jaringan nakal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien nakal ini memiliki IP 192.11.1.10. Nah, saya akan menambahkan VPC nakal ini ya, teman-teman, dengan klik kanan, not. Di sini saya itu akan menamainya yaitu klien nakal. Nah, begitu di sini save ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke Winbox. Lalu kita bisa buat itu kita masuk bagian address list. Nah, kita bisa ke tanda plus ini. Untuk namanya saya akan menamai klien untuk addressnya di sini itu di sini apply, lalu oke. Nah, kalau ada lebih dari satu klien nakal, kita itu bisa tuliskan range IP-nya. Misalnya ini di bagian address, kita itu bisa tuliskan nah, lalu bisa klik apply, lalu oke. Nah, kalau kasusnya itu ada networknya nakal, kita itu bisa tuliskan networknya saja. Nah, jadi di address itu kita bisa hapus. Networknya itu adalah 192.168.7.9. Nah, di sini apply, lalu oke. Nah, kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Kita akan coba mempraktikannya. Firewall filter itu saya akan coba memakai kasus pertama. Nah, untuk firewall filter itu nih, untuk filter loss yang nomor 0 ini sampai 2 itu kita nyalakan semuanya ya, teman-teman. Nah, jika saya nyalakan kembali, maka VPC ini akan mendapat IP yang berbeda. Nah, maka yang ada di Winbox pun untuk isinya itu akan berbeda. Jadi di sini saya akan membuat IP-nya itu menjadi statik ya, teman-teman. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu VPC-nya. Terus kita akan menonaktifkan DHCP-nya ya, teman-teman. Kita bisa ke IP, DHCP server. Terus ini kita nonaktifkan ya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya saya akan mulai dari divisi pertama terlebih dahulu. Nah, kita bisa menambahkan IP, ketik seperti ini ya, teman-teman. Habis itu enter. Nah, habis itu IP DNS 8.8.8. Lalu kita coba cek show IP. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman, dan lakukan hal yang sama pada VPC lainnya. Nah, di sini saya sudah melakukan semuanya di VPC-nya. Sekarang saya akan coba ping 88 ya, teman-teman.
Maka akan TTL. Saya akan coba pin google.com. Nah, di sini juga TTL. Di sini saya akan coba ke VPC lain ya teman-teman. Jadi dari divisi 1 sampai 5 itu semuanya bisa pin 88 dan juga pin google.com. Lalu kita bisa masuk ke Winbox. Kita masuk ke menu masuk ke menu address list. Nah, di sini itu kita bisa hapus saja ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus saja. Nah, habis itu tambahkan, saya akan menamainya upload. Nah, untuk addressnya kita akan isikan divisi 1 dan divisi 2 karena kita itu memakai kasus yang pertama ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa klik apply lalu oke. Nah, jadi nantinya yang akan bisa pin router itu hanya VPC 1 dan VPC 2 dan VPC 3, 4, 5 itu tidak bisa. Nah, kita masuk ke filter terus. Kita akan hapus salah satu saja. Di sini saya akan hapus yang di nomor 1 ya teman-teman. Saya akan hapus yang di nomor 1. Lalu kita bukanya di sini ya teman-teman. Nah, untuk generalnya itu info, untuk set addressnya itu kita tutup saja seperti ini. Nah, kita itu memakai address list. Lalu untuk advance, set address list itu kita bisa cari yang namanya approve ya teman-teman ini. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu kita buka yang di sini. Untuk generalnya itu info, untuk search address-nya itu kita isikan. Nah, lalu play lalu oke. Nah, lalu saja kita uji ping di divisi 1 ya teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kita di divisi 2. Di sini juga bisa ya teman-teman. Kita coba ping di divisi 3. Nah, di sini itu gagal ya teman-teman. Jadi hanya divisi 1 dan 2 saja yang bisa pin ke router. Selain digunakan untuk filter terus, address list juga dapat digunakan untuk fitur NAT. Nah, jadi misalnya ada sebuah kasus, ada beberapa divisi yang bisa internetan, ada yang tidak bisa. Nah, kita memang bisa memakai filter host, tetapi syarat tersebut kurang efektif. Karena kita harus menambahkan satu persatu. Nah, saya akan membuat divisi 1 sampai 4 bisa internetan. Yang lainnya itu tidak bisa ya teman-teman. Sini di address list kita tambah mode namanya, kita ketikkan divisi. Nah, untuk addressnya kita isikan IP divisi rank 1 sama divisi 4 ya teman-teman.
Nah ini apply, lalu oke. Nah kita masuk ke menu NAT. Nah yang di sini kita buka untuk actionnya menggunakan Masquerade. Untuk C-nya itu masih Skernat, terus Advance. Terus di sini saya akan memakai yang VPC 1 sama 4. Beres, kalau play habis itu oke. Nah kita coba ping VPC 1. Nah di sini berhasil. Kita coba di VPC 5. Nah, kita masuk ke materi yang baru NAT. Nah, Network Access Interrelation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsipnya sama seperti filter rules bekerja dengan if and then. NAT itu memiliki dua tipe metode, yaitu SCR-NAT sama CSD-NAT. Nah, SCR-NAT yaitu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Nah, sedangkan TS-NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi SRC-NAT itu digunakan ketika kita mau internetan. Nah, sedangkan DST-NAT itu digunakan ketika kita mau mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Nah, di sini saya akan membahas yang SRC-NAT terlebih dahulu. Nah, SRC-NAT itu terbagi menjadi dua, yaitu Masquerade sama SRC-NAT. Nah, Masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Kalau SRC-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi Masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP privat menjadi IP public secara dynamic. SRC-NAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP privat menjadi satu IP public secara statis. Nah, kita bisa lihat di topologinya. Jadi router itu bisa melakukan IP public yang mengarah ke ISP secara statik maupun dinamik. Nah, kalau ketik itu hanya mendapatkan IP public yang dinamik, maka isinya digunakan itu adalah Masquerade. Sedangkan jika IP yang didapatkan itu adalah statik, maka isinya digunakan itu adalah SRC-NAT. Kita akan coba praktekkan ke Windows, masuk ke menu IP, addressan. Nah, ini di atas satu kan sudah ada IP-nya ya teman-teman. Di sini saya akan tambahkan IP public. Habis itu oke. Nah, lalu kita copy lagi teman-teman. Nah, di sini kita ganti 38 ya teman-teman. Lalu habis itu apply lalu oke. Nah, oke, lalu apa kaitannya dengan menggunakan SRC-NAT? Kalau kita pakai Masquerade, IP yang akan kita dapetin itu acak, entah itu yang 137 ataupun yang 138. Lalu pakai SRC-NAT, IP yang kita gunakan itu sesuai misalnya akan dispesifikan memakai yang 138. Maka kumpulan IP privat ini ketika internetan akan ditransaksi oleh NAT lalu bisa internetan. Nah, IP yang akan keluar itu merupakan yang 138 ini. Ke menu NAT, nah coba masuk ke action. Kita pakai yang SRC-NAT ya teman-teman. Nah, secara otomatis akan ada tambahan menu. Nah, untuk to address itu kita bisa ketikkan kita akan coba di semua VPC. Nah, ini tuh timeout karena untuk isinya itu adalah drop. Nah, lalu kita akan membahas mengenai DST-NAT ya teman-teman.
DNS itu juga terbagi menjadi dua yaitu DNS dan juga redirect. DNS itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding melempar trafik ke luar komputer. Nah, kalau redirect digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, VPN server, router, dan lain-lain. Nah, misalkan ada klien nakal yang akan akses jaringan kita itu mengerti SDNAT. Nah, untuk actionnya itu kita bisa menyelesaikan bisa menggunakan redirect atau DSDNAT. Nah, ini saya akan coba hapus Chrome-nya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti saya akan membuat ketika klien nakal ini mau mengakses jaringan kita, yaitu akan mengakses web servernya. Kita close select terlebih dahulu. Nah, lalu ke bagian device. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Lalu di sini kan ada Docker Apache 2. Kalian get device. Kita bisa ke running labs ya. Kita masuk yang ini ya teman-teman. Kita open. Bisa ke kanan lalu pilih node. Untuk namanya saya. Nah, untuk image-nya saya akan pakai yang apa aja. Nah, untuk yang secondary console itu saya akan pilih yang SSH ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa klik save. Lalu kita bisa sambungkan ke switch. Lalu kita nyalakan. Nah, jadi ketika si klien nakal ini akses ke jaringan kita memakai IP public MikroTik, tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Nah, kita buka ya Docker webnya teman-teman. Kita cek IP-nya sudah terpasang atau belum menggunakan Nah, kalau lama itu biasanya tidak bisa karena untuk isinya itu hanya VPC 1 sampai 4 saja. Nah, kita akan mengubah isinya ya teman-teman. Nah, untuk bagian bagian ini kita bisa tutup, lalu apply, lalu klik OK. Kita coba ping lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, kita coba mulai konfigurasi DSDNAT-nya ya. Nah, kita buka Windows, lalu ke NAT, kita tambah. Nah, untuk bagian general itu TCP ya teman-teman. Nah, untuk destination portnya itu 8181. Lalu untuk destination address-nya kita pakai yang 192.168.88. Oh maaf, 44.138. Nah, untuk actionnya itu pilih yang DSDNAT. Lalu untuk addressnya itu isikan 192.168.44.88.41. Lalu partnya itu kita pakai yang 80. Lalu apply, habis itu oke. Nah, kita lanjut ke materi mengenai DNS server. Biasanya itu kalau kita ping kan menggunakan IP, nah, tetapi jika menggunakan DNS itu kita ping menggunakan namanya. Nah, misalnya semua VPC ini itu mau mengakses server 1. Nah, kita itu harus menggunakan IP, maka kita harus menggunakan IP-nya. Nah, agar lebih mudah kita itu bisa menggunakan namanya atau menggunakan DNS.
Nah, kita mulai saja konfigurasinya. Nah, di sini kalian ke IP terus masuk ke firewall. Firewall ini di sini saya sudah disabelkan semuanya. Lalu kalian bisa masuk ke IP, lalu ke bagian DNS. Ke icon plus, untuk namanya kita akan server 2.mydomain.com. Nah, untuk adresnya saya akan menggunakan 192.168.28.41. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa DNS-nya itu kosong. Nah, jika kita itu mau ping DNS, kita itu harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di enter 2, yaitu 88.1. Nah, kita coba ketikkan ID DNS 192.168.88.1. Nah, kalau kita enter itu, lalu ketik lagi show IP. Nah, di sini DNS-nya itu sudah terisi ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba ping yang ke Docker Web menggunakan IP terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, TTL. Nah, terus di sini saya akan ping server 2.mydomain.com ya, teman-teman. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memakai action redirect. Nah, kalau memakai redirect, dia itu akan memblokir traffic. Jadi nantinya dia akan memblokir traffic ke router. Nah, misalnya VPC1 itu mau akses web server, maka akan redirect untuk paketnya akan tetap balik ke routernya. Nah, untuk paketnya VPC itu harus memakai DNS Ether 2 ya, teman-teman. Di VPC itu saya ketikkan show IP. Nah, di sini kan DNS-nya itu kan tidak ada ya, teman-teman. Nah, di sini IP Nah, lalu kita ketikkan show IP. Nah, untuk DNS-nya itu kan masih kosong. Di sini saya itu akan isikan dengan 8. Ini saya akan pakai redirect karena VPC1 sama VPC2 itu berbeda DNS-nya. Nah, kalau VPC1 itu menggunakan yang 192.168.88.1. Nah, kalau VPC2 itu pakai 8.8.8.8. Nah, VPC1 itu sudah menggunakan DNS yang 192.168.88.1 yang sudah bisa akses ke server 2. Nah, sedangkan VPC2 itu memakai DNS yang tadi yang tidak bisa mengakses server 2. Nah, agar bisa mengakses server 2, actionnya itu kita memakai yang redirect ya, teman-teman. Nah, di Windows di firewall ini di net kalian klik icon plus. Nah, habis itu ke general. Di sini itu C-nya saya memakai yang DNAT. Nah, untuk protokol saya memakai yang UDP. Untuk destination port itu menggunakan 53. Untuk destination address-nya itu saya menggunakan 8.8.8.8 sesuai dengan DNS yang kita tambahkan di VPC 2. Lalu untuk action-nya itu kita memakai yang redirect. Lalu nah, di sini kita coba ping menggunakan IP dulu ya, teman-teman. Nah, sudah TTL. Kita coba ping menggunakan domain ya. Nah, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Nah, di sini pun sudah berhasil ya, teman-teman. Misalnya DNS servernya itu bukan 88, mungkin seperti 8.8.4.4. Itu tetap bisa mengakses server 2mydomain.com karena hanya pada bagian destination ad saja kita ganti. Nah, kalian ke sini itu ganti 4.4 ya, teman-teman. Nah, apply lalu oke. Nah, di sini saya akan mengubah DNS yang
8.8.4.4. Nah, sekarang saya coba pin server 2 domain ya, teman-teman. Nah, tetap bisa ya, karena kita itu sudah mengganti di bagian destination address-nya. Nah, selain bisa diganti, kalian juga bisa mengkosongkannya. Jadi nanti siapapun itu bisa mengakses server 2mydomain.com. Nah, terima kasih untuk bab 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.